berkat yang indah dari hubungan kita manusia dengan Allah. Itulah yang menjadikan hidup ini menjadi hidup yang berarti. Kita diciptakan menurut gambar sehingga kita serupa dengan Dia. Hidup ini adalah buatan tangan Allah yang Maha Kuasa. Kita adalah mahakarya. Sebab itu kita jangan sia-siakan kehidupan yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Kita berharga, mulia di hadapan hadirat Tuhan. Hanya dekat dengan Dia. Kita tenang, menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkatnya, berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Haleluya, puji Tuhan. Menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah Voice of Nafiri di hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan. Kita boleh lagi ada menikmati berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, terlebih cinta Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, di kesempatan hari ini Tuhan beri dalam hidup kita. Kita mau menyenangkan Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan kita dalam ibadah Voice of Nafiri hari ini. Namun sebelumnya ibadah kita akan kita buka dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena oleh anugerah-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami boleh menikmati cinta dan kasih sayang Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Kau masih beri bagi kami, untuk kami masih boleh lagi memuji, memuliakan Engkau saat ini. Biar kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kehidupan kami semua yang mengikuti ibadah ini. Bahkan Tuhan, biar kiranya ibadah kami ini boleh menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan saat ini. Mari siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Tuhan, kita memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, kita angkat pujian. Majulah dengan namanya. Haleluya. Setiap pujian, setiap penyembahan kita yang kita naikkan di hadapan Tuhan, itu sudah menyenangkan akan hati Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kita semakin hari semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Bersamaku di setiap musim hidup, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
Bapa. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, kami sedang memuji Engkau, menyembah Engkau, serta meninggikan nama Engkau Tuhan. Biar apa yang kami lakukan Tuhan di malam hari ini Tuhan, itu boleh naik berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau pakai bibir lidah hamba-Mu Tuhan, agar dia bisa berkata-kata dengan seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Berkati kami, jemaat-jemaat yang ada di rumah, bahkan di mana saja yang menyaksikan siaran Voice of Nafiri ini Tuhan. Engkau memberkati, baik kami yang ada di studio juga Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa berbahagia dan betapa bangga kita. Kita boleh datang di hadirat Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Lewat kita angkat hati kita pada Tuhan. Mata tertuju kepada Tuhan dan telinga dan hati yang terbuka untuk firman Tuhan. Haleluya. Saya akan membaca satu ayat dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9, yang adalah merupakan ayat mas kita dalam renungan firman Tuhan untuk program Voice of Nafiri pada kesempatan ini. Dan sudah itu, saya akan tunjukkan kepada saudara apa yang Tuhan taruh di hati saya lewat ayat ini. Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan bertanya kepadanya, di manakah engkau? Puji Tuhan. Ada satu yang istimewa di ayat ini yang memberi kepada kita satu petunjuk yang sangat penting untuk apa yang Tuhan cari di dalam kita. Ya, puji Tuhan. Satu hal yang semua kita sepakati bersama, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Ya, kenapa dia harus memanggil kepada manusia dan bertanya, di manakah engkau? Padahal Tuhan Maha Hadir, di mana Adam dan Hawa bersembunyi, Tuhan ada di situ. Kemudian Tuhan juga Maha Tahu, dia tahu pasti Adam dan Hawa ada di situ. Sebelum mereka jatuh dalam dosa pun, sebelum mereka takut dan sembunyi, Tuhan sudah tahu mereka akan ada di situ. Dia Maha Tahu, dia Maha Hadir. Tetapi apa sebenarnya yang Tuhan cari? Ya, sebab itu untuk judul dari renungan firman Tuhan dalam program Voice of Nafiri pada kesempatan ini, saya berikan dalam bentuk pertanyaan. Apa itu Tuhan? Ya.
Apa sebenarnya yang Tuhan cari? Apa itu Tuhan? Apa yang engkau cari Tuhan? Ya. Satu hal yang pasti dari ayat yang kita baca ini, semua kita sudah berulang kali dengar tentang ini, penjelasan firman Allah tentang ayat ini pun memberikan kepada kita pengertian yang jelas bahwa yang Tuhan cari adalah pengakuan atau kesadaran dari Adam dan Hawa bahwa mereka telah berdosa. Ya, mereka telah jauh dari Tuhan. Puji Tuhan. Karena Yesaya pasal 59 ayat yang kedua, yang membuat kita jauh dari Tuhan itu adalah pelanggaran kita, kesalahan kita atau dosa kita. Dosa telah membawa manusia terhilang dari Tuhan. Nah, dari sini kita tahu sebagaimana ayat yang kita tahu bersama, Lukas pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau kita perhatikan, ada satu pasal yang sangat luar biasa, itu Lukas pasalnya yang ke-15. Di situ ada 3 perumpamaan ya, tentang orang yang berdosa, yang bertobat, yang ditemukan kembali oleh Tuhan. Baik itu domba yang hilang, kemudian ada dirham yang hilang, dan kemudian ada anak bungsu yang sebenarnya ada 2 yang terhilang. Yang satu terhilang karena hidup dalam dosa mengikuti maunya sendiri, dan yang satu terhilang di rumah sendiri. Itu anak yang sulung, dia terhilang di rumah sendiri. Kita baca Lukas pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ini yang Tuhan cari yang pertama. Ya. Apa itu Tuhan? Apa yang engkau cari Tuhan? Apa itu Tuhan yang engkau cari? Tuhan dia punya semua, Tuhan tahu segala sesuatu. Tapi apa yang Tuhan cari? Apalagi yang masih kurang dari Tuhan? Ya. Apa yang Tuhan cari? Satu hal yang kita mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan tujuan. Pasti ada tujuan. Dan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna, pasti yang dia cari itu hal-hal yang berharga dan hal-hal yang kekal. Puji Tuhan. Karena Tuhan kita bukan Tuhan sementara. Sebab itu Paulus berkata, aku selalu memperhatikan yang tidak kelihatan. Ya, karena yang kelihatan itu kekal. Puji Tuhan. Yang pertama yang Tuhan cari adalah pertobatan yang sungguh dari kita. Kita sadar akan keterhilangan kita. Kita sadar akan diri kita yang karena dosa. Kita kehilangan semua. Kita kehilangan kemuliaan Allah yang menjadi baju kita dalam tanda kutip. Ya, itulah selubung yang harusnya menutupi tubuh kita. Itulah kemuliaan Tuhan yang menjadikan kita makhluk yang paling mulia. Karena ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi karena dosa kita kehilangan kemuliaan. Ya, kita harus pakai perkara-perkara duniawi yang jasmani untuk menutup ketelanjangan kita. Adam, di mana engkau? Apa itu Tuhan? Apa yang kau cari? Engkau kan tahu Adam ada di mana. Sebelum mereka melangkah ke situ pun, engkau sudah tahu mereka akan pergi ke tempat itu. Apa itu Tuhan? Apa yang engkau cari? Itu pertobatan yang sungguh. Berkata, ini saya ada di sini Tuhan. Saya terhilang dari engkau. Saya sudah jauh dari engkau. Kemudian yang kedua, mari ya. Saya ingin ajak kita untuk memperhatikan apa itu Tuhan. Apa yang engkau cari. Apalagi yang kurang dari engkau. Apa yang engkau tidak tahu Tuhan. Mengapa engkau harus mencari itu. Yang pertama sudah pertobatan kita yang sungguh. Yang datang dari kesadaran akan keadaan kita yang sudah terhilang. Karena dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Dan begitu banyak renungan firman Allah tentang pertobatan yang telah kita dengar. Yang kedua, yang Tuhan cari itu adalah penyembahan. Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar
akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Alkitab terjemahan bahasa Inggris, for the Father seeketh. Tuhan Bapa itu dia cari penyembah yang mau menyembah dia. Apa itu Tuhan? Penyembahan. Puji Tuhan. Daud berkata, engkau bersabda, carilah aku, carilah wajahku, carilah kekuatanku. Maka Daud berkata, engkau aku cari ya Tuhan. Tetapi untuk Tuhan, apa itu Tuhan? Apa itu Tuhan? Apa yang engkau cari Tuhan? Apa yang masih kurang? Ya, mengapa engkau mencari hal itu? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan. Yang kedua, Tuhan cari penyembahan. Rupanya penyembahan ini sangat-sangat penting. Ya, saya bisa mengulas sedikit tentang Matius pasal yang keempat, tentang pencobaan yang dialami oleh Yesus ya di padang gurun. Tapi ternyata ujung-ujungnya itu penyembahan. Kalau engkau sujud menyembah aku. Karena dalam penyembahan ada pengakuan ya akan keagungan, kedahsyatan, keajaiban, kemuliaan, posisi dan lain sebagainya. Itu dalam penyembahan ya. Tuhan cari penyembah. Kemudian yang Tuhan cari adalah orang yang mau bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita mereview, coba kita inventarisir ya soal rumah Tuhan. Yang pertama tentu saja bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Ya, kalau kita perhatikan 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 mulai ayatnya yang ke-28, saudara akan lihat di sana semua akan kalau umatmu datang dan berseru, kalau mereka ada musuh, kalau mereka mengalami sakit penyakit, kalau mereka dihalau oleh musuh dari tempat mereka, dan kalau mereka datang memohon, berteriak, menangis di rumah ini, ya, maka engkau akan mendengarkan mereka dari sorga dan seterusnya. Tetapi saya ingin dari begitu banyak ayat, Matius pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-13. Matius pasal 21 ayat 13 dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku, rumahku ya, tempat aku tinggal ya, akan disebut rumah doa. Rumahku tempat aku tinggal. Dia ingin kita selalu datang bersekutu dengan dia. Apa sih berkat terbesar dari doa? Berkat terbesar dari doa adalah bersekutu dengan Tuhan. Karena ini yang Tuhan cari. Yesaya 56 ayat yang ke-7, mereka akan kebawa ke gunungku yang kudus. Dan kuberi kesukaan di rumah doaku. Apa sih yang Tuhan cari? Tuhan cari orang yang bertobat sungguh dari kesadaran akan keterhilangan mereka dalam dosa. Tuhan cari orang yang mau menyembah dia sebagai pengakuan akan kemahakuasaannya, akan kasihnya. Kita menyembah Tuhan bukan hanya karena kedahsyatannya, tapi karena kasihnya. Karena hadiratnya yang luar biasa. Kita menyembah dia. Karena kita tahu semua dilakukan oleh Tuhan itu untuk kita. Ya. Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Di tahta itu, di pusat penyembahan itu, ada anak domba seperti telah tersembelih. Layaklah dia untuk segala kemuliaan. Beda kalau kita menyembah iblis dari apa yang iblis berikan dan seterusnya. Padahal itu menawarkan kepada kita di balik itu ada kebinasaan. Ya, karena iblis tidak pernah memberi gratis. Pasti dia minta sesuatu lebih dari apa yang dia beri. Ya, dia biasa beri kekayaan, kemuliaan. Dia cari penyembahan kita. Jadi yang ketiga yang Tuhan cari adalah orang yang mau bersekutu. Tidak heran Daud berkata, Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itu yang ku ingini seumur hidup, aku mau tinggal di rumah Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Mazmur pasal 23 ayatnya yang ke-6. Apa itu Tuhan?
bersekutu dengan Tuhan. Apa yang engkau cari ya Tuhan? Pertobatan yang sungguh. Apa yang engkau cari ya Tuhan? Penyembahan. Apa yang engkau cari ya Tuhan? Persekutuan. Apa yang engkau cari ya Tuhan? 1 Samuel pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Tuhan cari orang-orang yang mau dengar suara Tuhan. Eli tidak mau dengar suara Tuhan. Anak-anak Eli tidak mau dengar suara Tuhan. Yang Tuhan cari, Samuel, Samuel. Samuel ada di situ. Tuhan bisa saja langsung buka mata rohani Samuel. Kali pertama memanggil, Samuel langsung berarti boleh atau tidak? Boleh, Tuhan Maha Kuasa. Tapi Tuhan cari orang yang mau ya dengan kerelaannya untuk dengar firman Tuhan. Tuhan cari orang-orang yang seperti itu. Apa itu Tuhan? Kerelaan untuk dengar suara Tuhan. Apa itu Tuhan? 2 Samuel pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-9. Apa itu Tuhan? Apa yang kau cari ya Tuhan? Apa yang berharga di matamu ya Tuhan? Apakah hal yang kekal itu? Apa yang engkau tujui dari hidup kami ya Tuhan? 2 Tawarikh pasal 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Tuhan cari hati yang sungguh-sungguh menyerah. Karena kalau tidak menyerah, bagaimana Tuhan bisa menyatakan kesempurnaan dari kuasanya. Tuhan cari orang-orang seperti Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Yang senang, yang rela, yang bangga dalam kelemahan. Karena mengerti dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Tuhan mencari orang-orang yang seperti ini. Apalagi yang Tuhan cari? Apa itu Tuhan? Apa yang engkau tujui dari kami ya Tuhan? Lukas pasalnya yang ke-17, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Yang Tuhan cari itu ucapan syukur. Ya. Mari kita muliakan Tuhan dengan bibir kita. Ya. Yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan mau cari apa? Apa Tuhan cari? Amplop saudara, ya. Oh Tuhan ini amplop untuk ucapan terima kasih. Ini apa yang saya punya dan lain sebagainya. Tidak. Tuhan cari apa? Apa itu Tuhan? Tuhan cari ucapan syukur kita. Ucapan syukur, terima kasih. Kami telah menerima kasih dari Engkau. Ini posisi yang sangat luar biasa. Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada, itu karena kasih Tuhan. Terima kasih, ucapan syukur. Apalagi yang Tuhan cari? Apa itu Tuhan? Apa yang kau cari? Apa yang berharga? Apa yang kau tujui dari kami ya Tuhan? Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ayat yang sangat terkenal, Kisah pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-20. Aku telah menemukan Daud, seorang yang berkenan di hatiku. Yang menurut Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Tuhan. Kapan Tuhan menemukan iman di dalam Daud? 1 Samuel pasal 30 ayatnya yang ke-6.
Ketika Daud akan dilempari dengan batu, teman-temannya meninggalkan dia. Semua yang dia miliki sudah dirampas. Ya. Ketika dia di tengah keadaan seperti itu, Alkitab berkata Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud tahu persis kapan waktunya yang paling tepat untuk percaya. Daud berkata, ketika aku takut, saat itulah aku percaya. Aku telah menemukan. Apa yang kau cari Tuhan? Aku telah menemukan itu. Apa? Iman. Sudah dikasih Tuhan ya. Ketika seluruh bangsa Israel ketakutan. Ya, musuh dari iman katanya adalah ketakutan. Ya, takut karena meragukan kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Ya jadilah dia takut. Tapi waktu kita percaya akan kemahakuasaan Tuhan, akan kesetiaan Tuhan, akan kasih Tuhan pada kita. Ketika semua dalam ketakutan, Saul ketakutan. Ya, kakak-kakaknya yang berpengalaman semua ketakutan. Para panglima, para prajurit yang berpengalaman ketakutan. Tapi Tuhan menemukan seseorang yang percaya akan nama Tuhan. Yang datang karena Tuhan. Ya. Haleluya. Tuhan menemukan Daud. Tuhan cari iman. Apa itu Tuhan? Apa itu Tuhan? Apa yang kau cari ya Tuhan? Apa yang kau tujui dari kami? Itulah iman kami. Dan yang terakhir. Keluaran pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-26. Apa itu Tuhan? Apa yang kau cari ya Tuhan? Keluaran 32 ayat yang ke-26. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Apa itu Tuhan? Apa yang kau cari dari kami ya Tuhan? Memihak kepada Tuhan. Ketika Tuhan ada bersama dengan Musa selama 40 hari. Dan karena begitu lama Musa ada di puncak gunung. Orang Israel memaksa kepada Harun untuk mereka membuat patung anak lembu emas. Ya namanya manusia melihat yang tampak. Mereka ingin seperti bangsa-bangsa yang lain. Mereka ingin Tuhan yang kelihatan. Padahal kita berkata, tidak boleh engkau membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Karena Tuhan maha hadir, maha kuasa. Ya, dia ada dalam segala sesuatu. Tidak boleh dibatasi dengan bentuk, dengan ruang. Ya, dan bentuk dan ruang. Tidak boleh. Karena Tuhan kita maha hadir dan maha kuasa. Akhirnya mereka buat patung anak lembu emas untuk disembah. Di tengah keadaan itu, Musa turun dalam kemarahan. Ya. Yosua berkata, ada suara peperangan di sana. Iya, peperangan antara kuasa kegelapan dan roh Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Terjadi peperangan yang dahsyat. Musa marah. Dia lempar itu loh batu. Ya. Dia bakar itu patung anak lembu emas. Dan di tengah keadaan itu Tuhan cari apa? Orang yang mau memihak kepada Tuhan. Datanglah orang Lewi. Kenapa orang Lewi dipakai oleh Tuhan untuk melayani di bait Allah? Kenapa orang Lewi? Ada sesuatu yang istimewa. Karena mereka mau memihak pada Tuhan. Apa itu Tuhan? Apa yang kau cari Tuhan? Hati kita, hidup kita yang memihak pada Tuhan. Pisahkan dirimu dari dunia, datang pada Tuhan. Karena persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Siapa yang mau memihak pada Tuhan? Itu yang Tuhan cari. Biar program Voice of Nafiri pada kesempatan ini memanggil kita untuk datang pada Tuhan. Memanggil kita untuk pertobatan yang sungguh. Memanggil kita untuk penyembahan. Memanggil kita untuk bersekutu dengan Tuhan.
Memanggil kita untuk dengar suara Tuhan. Memanggil kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Memanggil kita untuk percaya kepada Tuhan. Dan biar program Voice of Nafiri ini memanggil kita. Suara Nafiri ini memanggil kita. Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Puji Tuhan. Mari kita akan datang pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya tidak akan ulangi lagi poin-poin firman Allah di dalam renungan ini. Tetapi mari kita datang pada Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Apa yang kau cari? Ini aku datang ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya, ya, ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sekali lagi, dari pengertian akan firman Allah. Ku jawab ya, ya, ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ya Tuhan. Engkau menemukan kami saat ini. Kami mau jawab ya untuk apa yang kau cari. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Aku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur lewat program yang indah ini. Kami ada di tempat mana kami harus ada, di mana Tuhan menemukan apa yang kau cari di dalam kami. Terlalu banyak kali perhatian kami, tenaga kami, finansial kami habis untuk perkara-perkara yang sementara, yang tidak dipandang sama sekali oleh Tuhan. Kami anggap itu berharga. Semua fana, semua akan lalu. Ampuni kami Tuhan. Ini kami. Kami akan selalu bertanya pada Tuhan. Oleh firman dan roh. Apa yang kau cari ini. Semua yang kau cari pasti. Engkau temukan di dalam kami. Banyak kali kami menuntut, mengklaim kepastian dari Tuhan. Tapi kami tidak bisa menyediakan apa yang engkau ingin temukan di dalam kami. Haleluya. Terima kasih untuk lawatan firman-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk mata rohani yang terbuka. Yang bisa dengan jelas melihat apa yang sedang engkau cari. Terima kasih Tuhan, berkati para kekasih yang sudah mengikuti program ini. Yang berlangganan, yang dengan setia berdoa, mendukung pelayanan ini. Termasuk memberikan persembahan kasih untuk mendukung program ini. Kami percaya kecintaan mereka terhadap pelayanan yang istimewa ini sangat-sangat berharga dan Tuhan pasti akan balas melimpah. Terima kasih Tuhan, berkati gembala yang kami cinta, Pendeta Ibu Yvonne Awilantu. Tuhan tahu hatinya. Dalam ketulusan dia melayani Engkau, dalam keterbatasan pun dia memberi hidupnya untuk Engkau. Haleluya. Permuliakanlah namamu dalam hidup gembala kami. Biar dia selalu segar, sehat,
penuh sukacita. Dan selalu rasa urapan Roh Kudus bekerja. Berkati para pelayan Tuhan, semua sidang jemaat, semua tim Voice of Nafiri. Engkau selalu satukan kami, hati kami satu dalam kasih Tuhan. Melayani Engkau dengan yang terbaik. Urapan Tuhan terus bekerja, banyak jiwa boleh dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri program Voice of Nafiri pada kesempatan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, domba-domba gembalaan Tuhan, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, juga cinta dan kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan, penghantaran, penghiburan dan kekuatan Allah Roh Kudus akan beserta kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Rahmat heran kaya bagiku. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. selesai. Saya percaya kita semua telah diberkati lewat pujian dan penyembahan, terlebih lewat kebenaran firman Tuhan. Dan tetap saksikan terus ibadah Voice of Nafiri di setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 15.30 dan terkecuali hari Kamis pukul 18.30. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.